Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Insya Allah pagi hari ini kita akan mulai membahas ayat 104 dan ayat-ayat selanjutnya. Dalam ayat-ayat yang akan kita kaji nanti ditekankan pentingnya usaha amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyeru kita untuk berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran. Juga dijelaskan, di akhirat nanti akan ada orang yang wajahnya putih berseri-seri karena keimanannya, dan ada juga yang hitam legam karena kekafirannya. Tentu saja nanti akan dibahas oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua ditemani kelompok pengajian Al-Munawwaroh dari Cijantung dan juga pengajian Nurul Ikhlas dari Condet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya sudah menemani kami di sini di Tafsir Al-Misbah. Kita langsung saja Pak Quraisy dari 104. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara pemirsa, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, usia panjang, kesehatan. Kita akan melanjutkan bahasan kita pada ayat 104. Episode yang lalu, Allah berpesan tentang perlunya bertakwa sebenar-benar takwa. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Perlunya berpegang teguh pada tali Allah. Jangan bercerai-berai. Itu pesan Allah kepada setiap individu. Nah, ayat ini menyatakan demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita lihat hubungannya. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Jangan mati kecuali Islam. Jangan bercerai-berai. Tapi kita ini manusia, boleh jadi lengah, boleh jadi lupa. Jadi perlu ada yang mengingatkan kita. Supaya tidak lupa, supaya tidak lengah, kalau bengkok diluruskan. Nah, perlu ayat ini, itulah tekanannya. Hendaklah ada sekelompok dari kamu yang mengajak kepada al-khair, memerintahkan al-ma'ruf, menghalangi yang mungkar. Bahasan tafsir kita yang pertama adalah kata minkum. Minkum, kalau kita terjemahkan secara harfiah, berarti dari kelompok kamu. Faltakum minkum, hendaklah ada dari kelompok kamu umat. Satu kelompok lagi. Kalau saya terjemahkan seperti itu, ayat ini berpesan bahwa supaya umat Islam ada di antara mereka satu kelompok yang tugasnya memberi peringatan, mengajak kepada kebaikan. Ada lagi yang menafsirkan minkum dalam arti yakni kamu semuanya. Minkum yakni kamu semuanya. Apa artinya sekarang? Hendaklah kamu semuanya menjadi kelompok yang menganjurkan kepada kebaikan, menganjurkan kepada ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Kalau yang pertama tadi, tidak semua kita masuk. Tapi kalau yang kedua ini, bapak masuk, ibu masuk, semua masuk. Karena dia artikan minkum dalam arti yakni kamu semua. Kalau yang pertama tadi, sebahagian dari kamu. Betapapun kita dapat kompromikan begini. Sebenarnya semua kita berkewajiban mengajak kepada kebajikan, memerintahkan yang ma'ruf dan lain-lain sebagainya. Hanya tentu saja
masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mampu mengajar di sekolah, ada yang mampu mengajar di fakultas, ada yang mampu berbicara di depan umum, ada yang cuma mampu nasihati anaknya di rumah. Semua berkewajiban mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf. Itu tadi. Oke? Jadi tidak ada yang bebas, masing-masing sesuai kemampuannya. Oke. Kita lantas mau lihat di sini dia katakan yad'una ilal khair. Khair itu apa? Khair biasa diterjemahkan kebajikan ya. Kalau ma'ruf apa? Baik juga. Harus beda dong. Ya, harus kita bedakan. Mari kita bedakan. Khair itu oleh ulama-ulama tafsir dikatakan khair itu adalah nilai-nilai universal. Mari kita mengajak kepada nilai-nilai universal. Mari kita mengajak kepada nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran. Apa itu misalnya nilai universal? Keadilan. Semua orang mau adil kan? Mari kita ajak kepada keadilan. Mari kita mengajak kepada penegakan hak asasi manusia. Mari kita mengajarkan, menegakkan hormat pada orang tua. Itu semua nilai-nilai yang semua kita sepakati diamanatkan oleh Al-Quran. Oke. Kalau ma'ruf, ma'ruf dari segi bahasa berarti yang dikenal. Boleh jadi ada sesuatu yang dikenal di masyarakat ini tidak dikenal di masyarakat sana. Karena itu ma'ruf itu adalah hal-hal yang dikenal, yang telah menjadi budaya suatu masyarakat selama budaya itu tidak bertentangan dengan al-khair. Saya beri contoh. Hormat pada orang tua wajib. Ya. Tapi bagaimana caranya hormat? Bisa beda-beda. Menutup aurat wajib. Bagaimana caranya tutup aurat? Dulu ibu-ibu tidak boleh pakai span ya. Celana panjang nggak boleh ya. Sekarang kita berkata boleh. Karena budaya sudah berubah. Itu yang dimaksud mengajak kepada al-khair dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Ya, pembahasan ayat 104 dari surah Ali Imran akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita kembali di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Ali Imran dan Bapak Quraisy Shihab akan melanjutkan lagi penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah terangkan apa itu ma'ruf. Budaya yang dikenal dalam satu masyarakat. Budaya bangsa Indonesia sedikit atau banyak bisa berbeda dengan budaya di Timur Tengah. Budaya di Eropa bisa berbeda dengan yang di Timur Tengah. Nah, selama budaya itu tidak bertentangan dengan al-khair, nilai-nilai yang diamanatkan Al-Quran, maka boleh-boleh saja. Masa kita sekarang ini globalisasi, banyak nilai yang masuk ya, bermacam-macam. Nonton TV, ini. Kita tidak otomatis menolak semuanya, tapi kita juga tidak otomatis menerima semuanya. Kita punya filter, harus membedakan apa filter itu al-khair. Kalau sejalan dengan Al-Quran kita terima, kalau tidak, kita tolak. Nah, al-munkar terambil dari kata yang berarti tidak dikenal oleh masyarakat. Jadi sesuatu kegiatan yang tidak dikenal oleh suatu budaya tidak usah diajarkan, tidak usah dilakukan. Nah, tentu kalau dia bertentangan itu dia tidak sejalan dengan al-khair. Nah, hendaklah ada satu kelompok atau kita masing-masing ini
mengajak kepada itu, baru di sini dikatakan ulaika humul muflihun. Biasa diterjemahkan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, beruntung ini beruntung apa nih? Saya jelaskan apa artinya muflihun. Muflihun itu seakar dengan kata falah, petani. Petani itu bagaimana? Menanam benih, ya. Oke. Kalau benihnya tomat yang dia tanam, yang tumbuh apa? Tomat juga. Kalau begitu petani menanam, hasilnya seperti apa yang dia harapkan. Ya. Ulaika humul muflihun, orang-orang itulah yang akan berhasil memperoleh apa yang diharapkan. Jadi bukan kemenangan itu terlalu umum. Nah, orang yang berdakwah ini diibaratkan seakar dengan orang yang menanam benih. Orang menanam benih harus pandai-pandai menyirami benihnya. Harus pandai-pandai memilih ini cuaca sekarang bagaimana nih, apa yang cocok untuk ditanam. Jangan setiap saat menanam, bagus. Jangan setiap saat menanam. Jangan juga menanam benih yang tidak sesuai dengan tanah, musim, dan cuaca. Harus begitu. Tidak selalu kita harus kritik orang ini. Ada tempatnya kritik. Tidak selalu kita harus lemah lembut. Ada tempatnya lemah lembut. Harus disesuaikan dengan kondisi sosial. Itulah orang yang berdakwah dengan baik. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kamu sekalian menjadi seperti orang-orang yang berselisih, yang berkelompok-kelompok dan berselisih. Berkelompok, tapi berkelompok berselisih. Kalau dia berkelompok tidak berselisih, tidak apa-apa. Yang dilarang itu tafarraqu wakhtalafu. Fatakunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Bagi mereka itu siksa yang pedih, siksa di dunia dan siksa di akhirat. Orang yang bercerai-berai, orang yang bertengkar terus, yang arahnya tidak sama, itu dapat siksa di dunia, kesengsaraan di dunia. Kalau kita ini tidak mau bersatu, arah kita tidak sama, tidak akan maju bangsa ini. Biarlah kita beda-beda, tetapi arah kita sama. Itu kita dapat sesuatu yang membahagiakan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada hari di mana kita terjemahkan harfiah dulu, akan banyak wajah-wajah yang putih dan juga wajah-wajah yang hitam. Jangan anggap ini warna kulit ini, bukan. Ya. Tadi dikatakan yang berseri-seri ya. Ada wajah yang berseri-seri. Ada juga wajah yang muram. Kapan itu? Yang jelas di akhirat. Ya. Tapi di dunia juga bisa. Itu sebabnya ayat ini ada yang menafsirkannya berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi di mana dua kelompok cekcok. Nah, diingatkanlah bahwa kalau kamu bersatu, kamu berseri-seri terus. Kamu akan hidup nyaman, kamu akan hidup harmonis. Biasa lihat orang bertengkar, kalau ketemu bagaimana mukanya? Muram. Kalau dia lagi bersahabat, ini bagaimana mukanya? Kayak ibu-ibu ini sekarang ketawa semuanya, tersenyum. Ini ibyaddat wujuhun. Ini yang putih wajahnya, itu kan? Ada hari di mana wajah banyak berseri-seri. Kenapa? Karena dia bersatu, hubungannya harmonis. Itu bisa di dunia kan? Tapi ada juga wajah yang muram, kusut. Kenapa? Lihat ini hatinya sempit. Itu yang dimaksud. Jadi ini bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang hitam wajahnya
dikatakan kepada mereka, apakah kamu kafir setelah beriman? Apa artinya kafir? Kafir itu dalam bahasa Al-Quran adalah semua kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran mengajarkan seseorang itu supaya dermawan atau tidak? Oke. Lawannya orang yang dermawan, kikir. Kikir itu kekafiran. Al-Quran mengajarkan orang taat pada Allah atau tidak? Taat. Kedurhakaan itu kekufuran. Itu kufur. Al-Quran mengajarkan persatuan atau tidak? Perpecahan itu kekufuran. Nah ini nih Syekh Muhammad Abdul punya tafsir. Ini sekarang kita masuk. Akafartum ba'da imanikum. Allah bertanya dalam 2 tanda petik sebagai kecaman. Hai yang bercerai-berai, apa kamu bercerai-berai sedangkan tadinya kamu sudah bersatu? Ini bisa ditujukan kepada kita loh sebagai bangsa. Dulu waktu perjuangan kemerdekaan kita bersatu. Sekarang bagaimana nih? Mudah-mudahan juga kita bersatu masih. Tapi kalau tidak bahagia kita, itu disebabkan karena kita berpecah belah. Nah ini ayatnya. Akafartum ba'da imanikum. Apakah kamu kufur setelah beriman? Apalagi kalau kufur diartikan keluar dari agama. Akafartum ba'da imanikum wa ulaika lahum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasain lu sekarang itu. Rasakan siksaku, rasakan penderitaan, rasakan kemiskinan yang kamu alami disebabkan karena kekufuran kamu. Saya kira itu. Oke. Kita akan lanjutkan lagi Pak Rais. Tetap bersama kami pemirsa, karena setelah jeda berikut kami masih akan teruskan lagi pembahasan Surah Ali Imran. Pada penjelasan ayat 106 dan Bapak Quraisyab akan melanjutkannya kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Silakan Pak. Baik, kita sudah dengar bagaimana akibat dari orang-orang yang muram wajahnya. Bagaimana akibat dari perpecahan, bagaimana akibat dari kekufuran. Lanjutan ayat ini menyatakan wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang berseri-seri wajahnya, maka mereka itu di dalam rahmat Allah. Saya mau beri contoh. Kalau saya berkata pulpen ini, atau sebentar dulu. Kalau saya berkata Anda mendapat rahmat, rahmat yang Anda dapatkan itu bisa sedikit, bisa banyak. Iya. Dia dapat rahmat. Tapi kalau saya berkata Anda di dalam rahmat, sedikit atau banyak itu? Pulpen ini di dalam saku. Segala seginya ada di dalam saku. Iya. Kalau Anda di dalam rahmat, tidak ada satu sisi dari kehidupan Anda yang tidak dalam rahmat. Ya kan? Oh, dia dapat rahmat. Boleh jadi dia cuma dapat rezeki. Boleh jadi kesehatannya tidak ini. Boleh jadi anaknya tidak begini. Adapun orang-orang yang berseri-seri wajahnya, maka mereka itu di dalam rahmat. Coba lihat, ya kan? Nah, karena itu, sementara ulama enggan menafsirkan rahmat Allah di sini hanya sorga saja. Dia berada di dalam rahmat Allah di dunia ini, di akhirat juga. Dia berada dalam rahmat Allah di dunia ini, menyangkut dirinya, seluruh totalitasnya, menyangkut keluarganya, menyangkut ininya. Apa itu? Orang-orang yang mau melaksanakan tuntunan agama, yang tidak kufur itu tadi. Ya kan?
Kufur dalam pengertian yang umum. Oke. Kita kembalikan pulpennya. Udah keluar lagi pulpennya. Oke, kita lihat. Tilka ayatullahi hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam rahmat. Gitu. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu, wahai Muhammad. Sedikit lagi saya mau terangkan. Natluha, kami bacakan. Pernah dengarkan, kita kan pernah dengar tilawatil Quran. Apa itu? Bacaannya. Ada juga istilah qiraah. Iqra bismi rabbik. Baca. Tetapi kalau tilawah adalah sesuatu yang benar dan suci. Kalau qiraah bisa benar, bisa juga tidak benar. Bisa suci, bisa tidak suci. Yang kedua, kalau tilawah itu terambil dari kata tala, berarti mengikuti. Saya beri contoh. Atau saya persingkat. Saya baca Al-Quran, saya harus ikuti bacaan saya itu dengan mengamalkannya. Lihat bedanya. Saya baca koran, saya tidak harus mengikuti apa yang saya baca itu dengan mengamalkan isinya. Iya. Baca komik, apalagi baca hal-hal yang buruk, saya justru harus menghindar. Tetapi kalau tilawah, membaca, karena bacaan itu bacaan yang benar dan hak, maka dia harus diikuti dengan mengamalkannya. Itu sebabnya tilawatil Quran. Ya kan? Oke. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak menghendaki penganiayaan bagi seluruh alam. Alamin jamak alam. Alam itu adalah kelompok-kelompok makhluk yang hidup, berakal, atau bergerak. Itu namanya alam. Jadi ada alam tumbuhan karena dia hidup. Ada enggak alam meja? Tidak ada, karena ini tidak hidup. Ada alam malaikat, ada alam manusia, ada alam jin. Semua yang hidup, berakal dan memiliki gerak, Tuhan tidak akan menganiaya sedikit pun mereka itu. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan pun tidak dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Kenapa? Yang melakukan penganiayaan itu yang butuh. Ya. Kalau dia tidak butuh, dia tidak aniaya. Saya tidak ambil duit ibu kalau saya punya duit. Yang ngambil duit ibu yang butuh duit. Ya kan? Allah tidak butuh. Jadi dia tidak mungkin melakukan penganiayaan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah kembali segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Dan semua persoalan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menentukan, dia yang mengaturnya. Saya kira itu ayat kita. Ya, sungguh dalam makna dari ayat 106 hingga 109, maksud saya dari ayat 104 sampai 109 surah Ali Imran yang sudah dijelaskan oleh Bapak Quraisy Shihab. Setelah ini kami masih akan kembali lagi dengan sesi tanya jawab. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kini kita masuk dalam sesi tanya jawab dan saya akan persilahkan
3 penonton yang sudah hadir di studio kami untuk langsung berinteraksi dengan Bapak Quraisy Shihab. Silahkan, Bapak. Baik, Pak Quraisy Shihab, tadi telah dijelaskan tentang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Mengapa sekarang ini masih banyak orang yang banyak kufur terhadap nikmat-nikmat itu, padahal tahu itu tidak benar? Mohon dapat dijelaskan kembali, Pak. Terima kasih. Mengapa banyak orang yang kufur padahal dia sudah tahu, ya? Memang kekufuran itu bermacam-macam. Salah satu di antaranya adalah kekufuran yang diistilahkan dengan kufur inad, keras kepala, tidak mau ikut. Iblis itu kufurnya kufur inad. Dia tahu Allah, dia tahu betapa banyak nikmat Allah ini, tetapi dia keras kepala. Ya, jadi itu kalau orang sudah tahu lantas tidak mau, itu penyakitnya keras kepala, angkuh dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu penyebab utamanya. Saya kira jelas ya. Oke. Berikutnya, Ibu. Bapak Shihab, saya mau bertanya, keburukan itu disebut mungkar dan kadang juga disebut al-faksa. Bagaimana perbedaannya dalam Al-Quran? Terima kasih. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pasti ada bedanya. Kita lihat bedanya. Fahsya adalah keburukan yang amat keras sehingga seringkali Al-Quran menetapkan sanksi keburukan itu. Seperti yang membunuh, ada sanksinya atau tidak oleh Al-Quran? Yang berzina, ada sanksinya. Apalagi misalnya, itu yang ada sanksi-sanksinya, itu fahsya. Nah, kalau mungkar itu, kalau dalam ini tadi, adalah apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Yang dianggap buruk oleh masyarakat. Saya beri contoh, Ibu. Ada orang baca, katakanlah, baca Quran, terus dia bersiul. Bagaimana itu kita di sini? Buruk ya? Buruk. Ada orang berbicara di depan orang tuanya, meletakkan tangan begini. Buruk atau tidak ini? Buruk. Itu paling tidak buat kita di sini ya. Ada orang tepuk tangan sambil di dalam masjid. Buruk ya? Itu buruk. Nah, tapi tidak sampai tingkatnya pada tingkat yang ada sanksinya di hari itu. Itu antara lain perbedaan antara fahsya dan mungkar. Allah mencegah, melarang adanya kegiatan yang sifatnya fahsya dan juga yang sifatnya mungkar. Oke. Baik. Satu lagi. Adakah perbedaan dan penekanan makna ketika Al-Quran menyuruh dengan fi'il amal langsung dengan ketika menggunakan fi'il mudhari yang didahului dengan lamul amr seperti dalam kata wal takun? Wah, iya. Iya, jelas ada bedanya. Seperti begini. Berbedakah antara saya berkata Anda lulus dengan saya berkata sungguh, saya sumpah Anda lulus? Beda atau tidak? Ada penekanan tentang berita itu. Saya beri contoh yang lain. Dalam beberapa episode yang lalu kita ada bicarakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Lillah itu pakai lam, penekanan yang ini. Jadi kalau dia memakai lamul amr, itu menunjukkan penekanan menyangkut perintah itu. Wal takun minkum ummatun yad'un. Ada tekanan di situ. Saya kira jelas, Bu ya. Oke. Kami akan lanjutkan lagi. Pemirsa tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab bagian terakhir, dan silahkan bagi yang mau bertanya. Pak Quraisy, saya mau bertanya. Terkadang ada kelompok yang dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar melakukan tindakan kekerasan. Bagaimana Al-Quran memandang hal itu?
Terima kasih. Kekerasan itu pertama dulu kita harus disesuaikan dengan objeknya, dengan kondisinya, dengan situasi yang dihadapi. Itu satu. Yang kedua, tentu harus yang berwenang. Saya mau beri ibu contoh. Anak saya melakukan sesuatu yang buruk. Ibu datang pukul dia, kira-kira bagaimana? Gak boleh ya? Nah, begitulah. Yang berwenanglah yang seharusnya melakukan tindakan itu, bukan umum. Kalau tidak seperti itu kacau ini. Ya kan? Semua berasa dirinya berwenang, semua berasa dirinya berwenang. Itu tidak benar. Nah, di sisi lain bahwa mencegah kemungkaran itu tidak harus langsung mulai dengan kekerasan. Saya kira begitu, Bu. Oke. Lanjutin. Gini, mengapa pada ayat 106 dan 107 itu lebih dulu disebutkan wajah yang muram daripada yang cerah? Apakah ada hikmah yang ingin disampaikan oleh Al-Quran? Mengapa pada ayat 106 lebih dulu yang muram baru yang cerah? Begitu ya, Bu? Kita baca. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yang disebut terlebih dahulu yang berseri-seri. Baru yang muram. Yang berseri dulu bukan yang muram dulu ya. Ya, saya kira lebih baiklah diberi dulu yang bagus-bagus, baru diancam yang buruk-buruk. Ya. Walaupun sebenarnya tidak harus seperti itu, hanya kenapa, Bu? Sebelumnya itu sudah ada disebut tentang yang kira-kira wajahnya buruk, ya, dengan adanya mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksa. Nah, baru dia katakan di hari kemudian itu ada yang berseri, ada yang buruk. Nah, jadi bukan buruk dulu disebut baru yang baik, tapi justru yang baik dulu baru yang buruk, yang berseri dulu baru yang. Saya kira demikian. Ya. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Krois, saya ingin bertanya, untuk menyebutkan sekelompok orang banyak bisa disebut ummah, unas, kaum dan sebagainya. Bagaimana membedakan setiap penyebutan di dalam Al-Quran khususnya ummah? Oke. Umat itu terambil dari akar kata yang sama dengan ibu. Sama imam, teladan. Umat adalah sekelompok makhluk Allah yang mempunyai arah yang sama. Karena itu burung-burung pun dinamai umat. Nah, kalau manusia, atau lebih jelas kita umat Islam, dinamai oleh Al-Quran umat. Karena kita mestinya satu arah, dibawa bimbingan seorang pemimpin, dan umat ini digunakan juga oleh Al-Quran dalam arti jalan, waktu, gaya hidup. Itu semua arti umat, selama dia menyatu. Nah, umat Islam dinamai umat karena mereka itu seharusnya punya arah yang sama. Mereka itu seharusnya berjalan di jalan dan gaya hidup yang sama. Ada teladan di depannya. Nah, soal jumlah umat bisa kecil, bisa besar. Itu sebabnya Nabi Ibrahim pun sendiri dinamai umat. Kenapa? Karena dia punya sifat-sifat istimewa yang begitu banyak, sehingga sifat-sifat itu mestinya tidak bisa ditampung kecuali orang banyak, sehingga beliau dinamai umat. Itu istimewanya arti umat. Dia sangat lentur, tapi dia punya arah, dia punya pemimpin. Mencapai harapannya perlu waktu. Itu semua terambil dari kata umat. Saya kira jelas ya. Oke. Terakhir silakan. Begini Ustaz, dalam Al-Quran selalu disebutkan bahwa
Allah selalu menyebutkan amar ma'ruf, baru kemudian nahi mungkar. Apa rahasia dari dibalik itu, Ustaz? Terima kasih. Boleh jadi begini, saya juga tidak tahu persis, tapi saya duga begini. Al-Quran itu memandang positif manusia. Amal baiknya mestinya lebih menonjol daripada amat buruknya. Manusia itu dalam pandangan Al-Quran makhluk yang baik. Karena itu, kalau dia mau melakukan kebaikan, dia tidak malu-malu dan gampang. Kalau dia mau melakukan kejahatan, dia sembunyi-sembunyi. Ya kan? Nah, karena dia lebih cenderung kepada yang baik daripada yang buruk mestinya, maka wajar sekali kalau didahulukan berbuat yang baiklah, baru mencegah yang mungkar. Kira-kira begitu. Alhamdulillah Pak Quraish, kita hari ini bisa membahas 6 ayat surat Ali Imran, yaitu dari ayat 104 sampai 109. Apa yang bisa kita petik semuanya dari ke-6 ayat tersebut? Saya kira yang pertama, hendaknya kita semua bertugas menyampaikan ajakan kebenaran, mencegah kemungkaran. Ini satu. Yang kedua, hendaknya kita semua selalu mengindahkan perintah Allah, menjauhi larangannya, antara lain menegakkan persatuan dan kesatuan demi memperoleh apa yang kita harapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat ada janji Allah bagi mereka yang mengindahkan perintah-perintahnya. Itu akan dimasukkan Allah di dalam rahmatnya, sehingga seluruh totalitasnya memperoleh rahmat, baik rahmat itu di dunia maupun rahmat itu di akhirat. Saya kira itu yang ingin disampaikan di sini. Oke. Terima kasih Pak Quraish. Ajakan kebaikan dan juga mencegah yang mungkar mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah esok dini hari kita akan kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran bersama Bapak Quraish Shihab. Wassalamualaikum.